Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 486 memberimu hadiah ganda. Para Jenderal Kuil Singa Kejam sangat terkejut. Pemuda kurus di samping Ao Kun benar-benar berhasil memukul mundur Master Kuil mereka yang tak terkalahkan. Ekspresi Lei Ge berubah berkali-kali sebelum tertawa terbahak-bahak. Ao Kun, inikah ahli yang disewa Kuil 9 Nagamu? Di mata Lei Ge, Huang Xiaolong hanyalah bawahan yang dipekerjakan oleh Ao Kun. Anak muda, apa yang Ao Kun berikan padamu sehingga kau tergoda untuk mengabdi pada Kuil 9 Naga? Lei Ge lalu menambahkan, bagaimana kalau kau bergabung dengan Kuil Singa Kejam milikku? Aku bisa memberimu hadiah 2 kali lipat. Ao Kun dan para ahli Kuil 9 Naga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Terutama Ao Kun. Sudut bibirnya berkedut. Kalian semua mundur. Huang Xiaolong menyela pikiran semua orang saat ini. Mundur. Lei Ge kebingungan, mencoba mencari tahu arti kata-kata Huang Xiaolong. Namun, pada saat berikutnya, dia melihat Ao Kun dan semua ahli dari Kuil 9 Naga patuh dengan hormat, ya, Tuan. Ao Kun dan para ahli Kuil 9 Naga mundur di belakang Huang Xiaolong di kejauhan. Mata Lei Ge dan para ahli Kuil Singa Ganas saat ini terbelalak karena takjub. Menguasai. Barusan, apa sebutan para ahli Kuil 9 Naga itu untuk manusia muda itu? Tuan. Ao Kun, sebagai ahli terkuat di benua 10 penjuru, benar-benar mengakui seorang pemuda manusia sebagai gurunya. Lei Ge dan yang lainnya merasa sulit untuk mempercayainya. Huang Xiaolong berjalan perlahan ke arah Lei Ge, ekspresi wajahnya dingin seperti badai salju yang sedang terjadi. Lei Ge, hari ini kamu hanya punya 2 pilihan, 1, tunduk padaku seperti Ao Kun, 2, pilih kematian. Suara Huang Xiaolong bergema di seluruh kuil Singa Ganas dan bahkan para pria yang berjaga di setiap sudut kuil mendengar setiap kata dengan jelas, membuat mereka tercengang. Tawa keras terdengar dari mulut Lei Ge setelah mendengar kata-kata Huang Xiaolong. Suaranya yang dalam dan nyaring menggelegar tinggi di udara saat dia menatap tajam ke arah Huang Xiaolong dengan kilatan berbahaya di matanya. Anak kecil, aku tidak tahu mengapa Ao Kun dan antek-anteknya tunduk padamu, tetapi meskipun begitu, dengan mengandalkan para ahli kuil 9 Naga ini, apakah menurutmu kau dapat menahan seluruh pembalasan kuil singa kekerasanku? Pada saat itu, semua ahli kuil Singa Ganas muncul dari setiap sudut kuil, memenuhi alun-alun dalam pengepungan yang ketat. Ada puluhan ribu orang, termasuk sekelompok besar ahli alam Saint tingkat awal dan menengah. Selain 108 jenderal, ada kelompok elit lain bernama Guardian Vajra di bawah komando Lei Ge, yang terdiri semata-mata dari para ahli alam suci. Selama bertahun-tahun, Lei Ge telah mengumpulkan kekuatannya secara diam-diam, dan hari ini, kekuatan keseluruhan kuil Singa Ganas telah melampaui kuil 9 Naga. Melihat Huang Xiaolong dan kelompok Ao Kun tidak bisa melarikan diri, Lei Ge menyeringai, Ao Kun, bagaimana menurutmu? Kekuatan kuil singa kejamku tidak buruk, kan? Selama bertahun-tahun aku telah perlahan-lahan memperluas kekuatanku, semuanya dengan tujuan untuk memusnahkan kuil 9 Naga milikmu suatu hari dan menguasai seluruh ras binatang iblis. Tatapan Ao Kun menyapu ke arah kumpulan ahli kuil Singa Ganas, seringai dingin muncul di sudut mulutnya. Tidak ada tanda-tanda panik atau takut yang terlihat. Bunuh mereka untukku. Lei Ge tiba-tiba meraung, mengeluarkan perintah membunuh. Seketika, para ahli kuil Singa Ganas menyerbu ke arah Huang Xiaolong, Ao Kun, dan para ahli kuil 9 Naga dengan kegilaan yang menggila. Huang Xiaolong menyipitkan matanya, sedikit menutupi rasa dingin di matanya. Dengan lambaian tangannya, bendera setan dan hantu berkibar tinggi ke langit, semakin membesar. Setelah mencapai ketinggian 100 zang, bendera itu langsung menempel pada struktur ruang. Aura hantu yang kuat membanjiri keluar, berubah menjadi satu roh jahat demi satu roh jahat. Aura hantu menembus langit. Seluruh kuil singa kejam diguncang oleh banjir aura hantu yang mengerikan. Adegan yang tiba-tiba ini membuat wajah Lei Ge dan para ahli kuil singa ganas menegang. Setiap roh jahat yang terbentuk dari aura hantu itu sebenarnya memiliki kekuatan Saint Realm. Selain itu, mereka tidak hanya memiliki kekuatan Saint Realm tingkat awal, tetapi kekuatan Saint Realm tingkat kelima hingga keenam. Di hadapan pasukan roh-roh jahat yang menjijikan ini, puluhan ribu ahli kuil singa ganas yang menyerbu ke depan tampak seperti kayu busuk, yang langsung hancur berkeping-keping tanpa daya untuk melawan. Mundur, cepat mundur. Lei Ge berteriak dengan cemas. Bahkan, tanpa perintah Lei Ge, para ahli kuil singa ganas telah berpencar ke segala arah seperti ayam tanpa kepala, berteriak ketakutan. Baik mereka yang berlari pertama atau mereka yang berlari terakhir, semuanya berubah menjadi makanan bagi roh-roh jahat. Pasukan roh jahat besar menyebar beberapa ratus li ke segala arah, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya sebelum berhenti. Beberapa ahli kuil singa ganas yang berhasil selamat menghela napas lega melihat ini, merasakan jubah basah menempel di punggung mereka. Ketika pasukan roh jahat besar itu berhenti, mereka telah mengepung seluruh kuil singa ganas. Kau Huang Xiaolong. Lei Ge melontarkan pertanyaan itu dengan terkejut, menatap Huang Xiaolong.
Skarab Poison Course milik Huang Xiaolong memang mengerikan, namun, bendera iblis dan hantu miliknya juga membuat mereka yang mendengarnya menjadi pucat pasi. Akhirnya Lei Ge menyadari siapa sebenarnya manusia muda di depannya ini. Huang Xiaolong. Dia Huang Xiaolong. Mendengar itu, semua jenderal dan ahli kuil singa ganas menjadi pucat pasi. Meskipun sebelumnya mereka berdiskusi dengan penuh keberanian, tidak menaruh perhatian pada Huang Xiaolong, pada momen krusial ketika Huang Xiaolong ada di hadapan mereka, rasa takut dalam hati mereka tak tertahankan. Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya, dan melepaskan segerombolan skarab mayat beracun. Menyaksikan skarab mayat beracun terbang ke arah mereka, pengiring umum Lei Ge dan para ahli lainnya menjadi lebih putih dari mayat. Setengah jam kemudian, selain Lei Ge, seluruh ahli kuil singa ganas dan jenderal Lei Ge digigit oleh skarab mayat beracun. Namun, Huang Xiaolong tetap hidup. Para ahli ini hanya kehilangan kekuatan untuk melawan. Aokun dan kelompok ahli kuil 9 naga menyaksikan Huang Xiaolong menghancurkan kuil singa ganas tanpa kehilangan satu pun prajurit atau membuang banyak tenaga hanya dalam waktu setengah jam. Butiran keringat mengalir di dahi mereka seperti badai. 9 saudara Ao bersukacita dalam hati, sangat senang mereka memutuskan untuk mematuhi taruhan yang mereka buat dengan Huang Xiaolong, dengan sukarela tunduk padanya. Jika tidak, akhir mereka akan terlalu menyedihkan untuk dijelaskan. Huang Xiaolong, kau hanya mengandalkan Poison Course skarab dan bendera iblis dan hantu, aku menolak untuk menerima kekalahan ini. Jika kau cukup mampu, datang dan lawan aku dengan kekuatanmu sendiri. Lei Ge memukul mundur segerombolan Poison Course skarab dengan sebuah pukulan, meraung marah pada Huang Xiaolong dengan mata merah menyala. Aokun adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya ketika mendengar Lei Ge menantang Huang Xiaolong. Jika dia tahu bahwa 9 bersaudara itu masih kalah dari Huang Xiaolong dalam pertarungan 9 lawan 1, mungkin Lei Ge tidak akan merasa begitu percaya diri. Dengan lambaian tangannya, Huang Xiaolong mengambil semua Poison Course skarab dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul di depan Lei Ge, melemparkan ramuan padanya, ini adalah Spirit Clearing Thistle berusia 10.000 tahun, telanlah, pulihkan ki pertempuranmu. Spirit Clearing Thistle berusia 10.000 tahun. Lengan Lei Ge terulur untuk menangkap ramuan itu sambil menatap Huang Xiaolong dengan keraguan yang jelas, tetapi dia tetap menelannya pada akhirnya. Seketika, ki pertempurannya yang terkuras yang digunakan untuk menghadapi skarab mayat racun terisi kembali dalam waktu yang sangat singkat. Lei Ge tidak membuang waktu untuk memicu transformasi binatangnya, membangkitkan garis keturunan singa dewa kuno dalam tubuhnya, berubah menjadi singa api raksasa dan menyerang Huang Xiaolong. Serangkaian tabrakan bergemuruh di udara, tetapi hanya berlangsung beberapa menit sebelum semuanya menjadi tenang. Mirip dengan situasi Aokun sebelumnya, Lei Ge jatuh ke tanah akibat pukulan Huang Xiaolong, kepala dan lehernya terkubur di tanah, tidak bisa bergerak lagi. 1 jam kemudian, lebih dari separuh dari 108 jenderal kuil singa ganas memilih untuk tunduk kepada Huang Xiaolong, menyisakan beberapa yang keras kepala. Huang Xiaolong dengan tegas memindahkan mereka ke pagoda harta karun Linglong, membiarkan skarab mayat racun menghadapi mereka. Sedangkan Lei Ge akhirnya memilih menyerah. Setelah Lei Ge dan para ahli kuil singa ganas lainnya memilih untuk menyerah, Huang Xiaolong memerintahkan mereka untuk melepaskan penghalang jiwa mereka. Semuanya dicap dengan jejak jiwa. Pada titik ini, kuil 9 naga dan kuil singa ganas sepenuhnya berada di bawah kendali Huang Xiaolong. Dengan demikian, hanya kuil Dewa Kera yang tersisa. Metode yang sama digunakan untuk mencegah berita tentang pertempuran kuil singa kekerasan bocor, seluruh kota singa kekerasan diisolasi. 3 hari kemudian, luka Lei Ge dan yang lainnya sembuh dan Huang Xiaolong memimpin para ahli dari kuil 9 naga dan kuil singa ganas ke kuil Dewa Kera. Namun, yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah, ketika mereka tiba di kuil Dewa Kera, kepala kuil Zhou Yunpeng tidak ada di sana. Menangkap orang kedua di kuil Dewa Kera untuk diinterogasi, dia menumpahkan semuanya dengan suara terbata-bata, kepala kuil kami menerima berita bahwa seekor monyet pemakan roh ungu muncul di dekat puncak Gajah Mistik. 2 hari yang lalu, kepala kuil kami berangkat ke puncak Gajah Mistik untuk menangkap monyet pemakan roh ungu itu dan memurnikan garis keturunan pemakan rohnya.